Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, baik nikmat hissi maupun nikmat ma'nawi. Nikmat zahir sangat banyak sekali, ya. Kesehatan, kesempatan, keamanan dan lain sebagainya yang tak ternilai, jumlahnya. Dan juga nikmat rohani yang berupa hidayah, keimanan, Islam dan seterusnya yang manfaatnya jauh lebih panjang dan lebih lama, bahkan manfaatnya bersifat abadi, ya. Nikmat rohani ini manfaatnya abadi, yaitu di akhirat nanti. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, ya, penutup para nabi, yang tidak ada seorang pun di akhir zaman ini yang mendengar tentang kerasulan beliau melainkan wajib untuk mengikuti agama yang beliau bawa. Hadirin sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita duduk kembali, bermajlis kembali dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan membaca kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Sebelum kita mulai membaca hadis, kita sampaikan dulu muqaddimah. Yang pertama adalah kita selalu introspeksi diri, mengoreksi hati kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan kita. Ya, untuk senantiasa ikhlas mengharap pahala dari Allah dalam seluruh aktivitas dan amalan-amalan kita, termasuk yang sedang kita lakukan ini. Ya, kita duduk di sini tidak karena yang lainnya, tapi karena semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan waktu atau saat yang saat ini sedang kita alami. Tanggal berapa besok? Tanggal 1. Berarti apa? Tahun baru. Baik, perlu kita ingatkan terkait dengan tahun baru, ya. Kita kaum muslimin, baik, hendaklah tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan. Perayaan tahun baru ini adalah perayaan bagi orang atau umat agama lain, ya, umat agama lain, kekhususan mereka, itu maksudnya, ya, kekhususan bagi umat agama lain. Biasa itu tahun apa? Hijriah atau Masehi? Tahun barunya Masehi. Tahun Masehi itu milik siapa? Nah, kalau umat Islam tahun barunya tahunnya apa namanya? Hijriyah. Ya, berarti itu adalah, ya, perayaan mereka, ya, perayaan mereka. Enggak ada urusannya dengan kita. Kita kalau ikut-ikutan, ikut merayakan, kita masuk ke dalam sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia masuk golongan mereka. Ya, dikhawatirkan ini apa, masuk ke dalam ranah akidah, ya. Jadi yang mana akidah itu lakum dinukum waliyadin. Prinsipnya ini, ya, prinsip dalam akidah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi perayaan tahun baru itu adalah kekhususan mereka, milik mereka. Ya. Kita memiliki hari raya tersendiri, ya, hari raya tersendiri yang ada dalam agama kita. Maka adalah kita tidak ikut-ikutan, tidak memperlihatkan suasana yang beda di hari esok itu. Ya, kerja biasanya, ya, jangan tahun baru istirahat, libur karena tahun baru. Ini nanti dikhawatirkan
menyerupai dengan keadaan mereka. Biasanya enggak pelesiran pas tahun baru, pelesiran karena ini ya masuk ke sana. Ya jangan, hendaklah kita justru berusaha untuk menyelisihi, ya, berusaha untuk menyelisihi mereka. Kalau ada jadwal besok misalnya, udah ditunda aja dulu, sebisa mungkin ditunda dulu agar kita beda dengan mereka, tidak menyerupai mereka. Baik, itu yang sedikit saya sampaikan sebagai mukaddimah. Baik, kita masuk membaca hadis. Kita masih di Kitabus Shalah, masuk bab qada'us salatil fatihati, qada'us salatil faitati wa ta'jiliha. Bab tentang mengqadha salat yang terlewatkan dan bersegera di dalamnya, segera mengqadhanya. Jadi sungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktunya tertentu, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu bagi orang beriman itu ada waktu-waktu yang sudah tertentu. Zuhur mulai ini sampai ini, ya. Nah, tapi ada kejadian-kejadian tertentu yang seorang itu tidak sengaja tidak sholat, tidak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzur, ya, karena ada uzur. Maka pembahasan ini membicarakan tentang itu. Hadis nomor 110. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika wa aqimis salata li dzikri. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lalai atau lupa dari sebuah salat, lupa mengerjakan sebuah salat, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada tebusan atau tidak ada kafarah baginya ya kecuali hanya itu, kecuali hanya melaksanakan salat ketika ingat. Kemudian beliau membaca wa aqimis salata li dzikri, membaca firman Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi, barang siapa yang lupa dari satu salat atau tertidur, ya, tertidur darinya, ketiduran sampai tidak mengerjakan salat hingga lewat waktunya, maka tebusannya adalah, kafarahnya adalah dia melaksanakan salat tadi ketika dia ingat, Baik, hadis ini, dua hadis ini memberikan pelajaran cara ketika orang itu terlewatkan dari mengerjakan salat, tapi tidak sengaja, mungkin karena fokus dengan suatu masalah, enggak dengar adzan, enggak lihat jam, tahu-tahu sudah lewat waktu zuhur, sudah sampai asar misalnya, benar-benar lupa. Nah, maka ketika ingat segera dia melaksanakan salat. Atau ketiduran enggak ada yang bangunkan, enggak dengar adzan, ketika bangun sudah lewat waktunya. Tidur bangun jam 8, waktu subuh sudah lewat, ya hendaklah dia salat subuh ketika itu. Tapi ada catatan nanti, bagi orang yang teledor, nanti ada pembahasannya.
Baik, al-ma'na ijmali. As-salatu laha waqtun muhaddadun fi awwalihi wa akhirih. Salat itu memiliki waktu yang terbatas, baik awalnya maupun akhirnya. Awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir sedikit, akhirnya sampai menjelang waktu asar. Ini adalah waktu zuhur. Batasannya awal dan akhirnya. Setiap salat memiliki batas waktu, baik awal maupun akhirnya. La yajuzu taqdimus salati qablahu, tidak boleh ya mendahulukan salat sebelum waktunya, kama la yajuzu ta'khiruha anhu fi haqqil 'amidi. Sebagaimana juga tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya ya bagi orang yang sengaja ya. Kalau yang tadi hadis tadi ya pembahasannya bagi orang yang tidak sengaja. فَإِذَا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا, apabila seorang itu tertidur ya, kemudian enggak mengerjakan salat atau lalai lupa dari mengerjakan salat sampai waktunya habis, faqad saqata 'anhul ismu li'udrihi, maka ketika itu gugurlah darinya dosa ya, dosa gugur darinya, dosa meninggalkan salat itu gugur darinya, li'udrihi, karena ada udzur ya, karena ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wa 'alaihi an yubadira ila qada'iha 'inda dzikrihi laha, dan hendaklah dia bersegera ya, melaksanakan salat ketika ingat ya, ketika sudah ingat bersegera melaksanakan salat yang dia tinggalkan. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh mengakhirkannya. Fa inna kafarata ma waqa'a laha min at-ta'khiri al-mubadaratu fi qada'iha, karena tebusannya ya, dari kelalaian dia tadi itu adalah segera melaksanakannya ya. Jadi inilah kemurahan Allah, bentuk kemurahan Allah bagi umat ini ketika ada salah seorang dari umat ini yang bersalah tanpa sengaja ya, tersalah ya, atau lupa, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya ada di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau kami tersalah. Ya, ini meninggalkan salat dosa yang sangat besar ya, meninggalkan salat dosa yang sangat besar. Tapi kalau meninggalkannya tanpa sengaja ya, lupa, benar-benar lupa atau ketiduran, maka saat itu dosa besar tadi ya tidak menimpa badannya, dimaafkan oleh Allah ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya. Ikhtilaful ulama'u hal tajibul mubadaratu, ini perbedaannya di bersegera tadi. Bersegera dalam mengqadha salat tadi, apakah wajib atau boleh ditunda gitu. Hal tajibul mubadaratu ila fi'liha 'inda dzikriha, apakah wajib untuk bersegera mengerjakan salat yang tertinggal tadi ketika ingatnya, ketika ingat langsung misalnya, apakah itu wajib? Au yajuzu ta'khiruha, atau boleh ditunda ya. Jadi misalnya seorang bangun pagi sudah jam 7 atau jam 8, apakah ketika itu harus wajib untuk segera atau boleh ditunda barang beberapa menit, itu maksudnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Fadhahabal jumhuru minal ulama'i ila wujubil mubadarati wa minhum al-a'immatu salasatu. Ya, jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat wajib untuk segera, wajib untuk bersegera menunaikannya. Di antaranya adalah imam yang 3, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad ya. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat wajib untuk segera ya, mengqadha salat bagi orang yang lupa
wajib ya segera. Wa dhahaba Asy-Syafi'i ila istihbab qada'iha 'ala al-fawri wa yajuzu ta'khiruha. Adapun Imam Syafi'i berpendapat istihbab saja ya. Istihbab saja. Istihbab itu dianjurkan atau disukai. Ya, melaksanakan salat yang tertinggal tadi bersegera itu hanya istihbab saja, tidak wajib. واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حين نام وهو أصحابه لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه. Jadi Imam Syafi'i berpendapat atau berdalil dengan sebuah riwayat ketika Nabi SAW dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat, mereka tertidur dan ketika bangun sudah lewat waktu salatnya. Tapi Nabi dan para sahabat tidak langsung salat di situ. Nabi memerintahkan untuk berpindah, mengendarai kendaraan mereka, berpindah ke tempat yang lain dan salat di sana. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa tidak wajibnya untuk langsung dalam mengqadha salat yang terlewatkan tadi. Itu dalil dari Imam Syafi'i. Wahtajjal jumhuru bihaditsil bab. Adapun jumhur tadi yang Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dalilnya hadis yang kita baca di atas tadi. Ya beginilah ya, perbedaan pendapat dalam bab fikih itu begini. Salah satunya berpegang pada dalil ini saja. Kemudian imam yang lain ada dalil yang lain yang dia pegang, sehingga dari situ timbullah perbedaan kesimpulan hukum. Ya, timbul perbedaan kesimpulan hukum. Ya, masing-masing berpegang pada dalil. واحتج الجمهور بحديث الباب حيث رتب الصلاة على الذكر. Jadi pendapat jumhur berdalil dengan hadis di atas. Jadi wa ajabu an istidlal asy-Syafi'i bi annahu laysa ma'na al-fawriyati adamu at-ta'khir qalilan li ba'd al-aghrad. Jadi yang dimaksud segera dalam hadis tadi hendaklah dia melaksanakannya tatkala ingat. Itu maksudnya kata jumhur ya enggak harus ketika itu gitu maksudnya. Jadi ketika ada tujuan lain untuk kemaslahatan salat maka dia boleh menundanya dalam waktu yang tidak lama. Jadi misalnya seorang mungkin Nabi tadi ya dalam perjalanan tertidur di sebuah tempat. Yang tempat itu mungkin kalau dipakai salat jamaah enggak memungkinkan, banyak bebatuan atau kayu-kayu atau yang lainnya. Nah, maka Nabi memerintahkan untuk memindahkan kendaraannya dan cari tempat yang lapang. Ya, yang seperti ini boleh maksudnya. Jadi menurut jumhur yang seperti ini juga termasuk masih bersegera, ya, masih bersegera karena penundaan tadi dilakukan demi kemaslahatan salat. Ya, demi kemaslahatan salat. Jadi enggak harus segera dalam detik itu atau menit itu tidak. Jadi tergantung kondisi. Kalau memang kondisi yang memungkinkan maka bersegera itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan yang itu memang untuk kemaslahatan salat maka tidak masalah ditunda dalam waktu yang tidak lama. Jadi perbedaan pendapatnya di situ. Ya, jadi kalau dikatakan mutlak harus segera saat itu di tempat yang enggak memungkinkan, yang membuat nanti salatnya tidak khusyuk, maka ini tidak tentu tidak baik, tentu tidak baik. Maka menunda barang sebentar untuk kemaslahatan salat tidaklah masalah, bahkan dianjurkan. Kemudian perselisihan berikutnya, perbedaan pendapat berikutnya adalah waqtalafu fi tarikiha amdan. Para ulama berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ini orang meninggalkan sholat secara sengaja. Hatta kharaja waktuha, hingga lewat waktunya.
Yang tadi pembahasan yang atas sudah lewat, itu orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja karena lupa atau karena tertidur. Yang bawah ini ya, pembicaraannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai lewat waktunya. Hal yaqdiha aula, apakah ia harus mengqadanya atau tidak? Penulis mengatakan beliau akan meringkas perkataan Ibnu Qayyim dalam hal ini dalam kitab Shalah. Penulis akan meringkas pendapat uraian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Kitab Shalah. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah dia harus mengqadanya apa tidak? Qad ittafaqa al-ulama ala husul al-ismi al-'azimi alladhi yalhaqu man akhkharaha li ghairi 'udrin hatta kharaja waqtuha. Para ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai lewat waktunya, dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Baik, sedikit tambahan dari saya. Sholat ini perkara yang terpenting dalam agama kita. Bisa dikatakan dia adalah ciri, ya, sholat adalah ciri kekhususan bagi umat Islam. Kalau penduduk Indonesia, pemerintah mewajibkan KTP, ya, setiap penduduk Indonesia wajib punya KTP. Ya, itu ciri kekhususan warga Indonesia punya KTP. Dan ini ciri kekhususan Muslim, ya sholat. Ya. Nah, bagaimana sholat yang sedemikian pentingnya ini hari ini telah disia-siakan oleh saudara-saudara kita. Banyak dari saudara-saudara kita, ya, kita katakan mereka saudara-saudara kita, banyak yang masih menyia-nyiakan sholat 5 waktu, ya, menyia-nyiakan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ya, bukan rahasia lagi, ya, bukan rahasia lagi. Sangat banyak sekali dari saudara-saudara kita yang menyia-nyiakannya. Padahal ini adalah ciri kekhususan, ciri khusus bagi mereka. Bagaimana sesuatu yang kehilangan cirinya? Gajah, cirinya ada belalainya. Kalau gajah nggak ada belalainya, wagu, nggak pantas. Ya. Kok gajah kok nggak ada belalainya, nggak pantas. Jadi Muslim cirinya itu sholat. Ya, sholat itu ciri tanda bagi seorang Muslim. Dan ini kok ada Muslim nggak sholat, ini secara zahir ya sudah wagu, nggak pantas. Ya. Itu ciri nggak sholat itu ciri bagi orang-orang yang bukan Muslim. Ya, kenapa kok Muslim nggak mengenakan cirinya? Ya, nggak mengenakan tanda pengenalnya. Maka Nabi SAW di zaman perluasan Islam, beliau mengenali suatu daerah itu Muslim apa tidak. Beliau menunggu ketika tiba waktu salat. Ketika terdengar adzan di sana, Nabi enggak menyerangnya. Itu berarti kampung Muslim, penduduknya Islam. Jadi diketahui, gitu ya. Kalau di kampung itu enggak terdengar adzan, maka beliau tahu itu adalah kampung yang kafir, maka beliau menyerangnya. Nah, maka kami ingatkan dan kami himbau kepada saudara-saudara sekalian, mari tunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat 5 waktu, ya, itu enggak berat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan suatu syariat yang di luar kemampuan manusia. Enggak mungkin. Seluruh perintah Allah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Salat tidak butuh tenaga yang kuat, enggak butuh. Kalaupun enggak mampu berdiri, boleh sambil duduk, ya kan enak. Salat juga enggak butuh modal yang berat, modal yang banyak, enggak harus bayar, gratis salat. Salat juga enggak butuh waktu yang lama, cuma beberapa menit saja. Maka
dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mudah ini, dan salat itu manfaatnya kembali sepenuhnya kepada kita sekalian. Enggak ada manfaat bagi Allah sama sekali. Ya. Tidaklah ketika seorang itu salat kemudian Allah tambah jaya, Allah tambah mulia, enggak. Allah tetap dalam kemuliaannya. Seorang itu salat atau tidak. Jadi salat itu manfaatnya kembali kepada hamba-hamba itu sendiri. Baik. Nah, bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka kata para ulama bersepakat mereka telah menanggung dosa yang sangat besar. Walakin dhahaba al-a'immatul arba'atu ila wujubil qada'i alaihi ma'a istihqaqihi al-uqubati ma'a istihqaqil uqubata illa an ya'fallahu anhum. Akan tapi para ulama, imam yang keempat, berpendapat akan wajibnya untuk mengqadha bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja, walaupun dia tetap berhak mendapatkan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Allah memaafkannya. Ya, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu wajib mengqadha apa tidak? Nah, imam yang empat berpendapat wajib mengqadha. Wa qala ta'ifatun minas salafi wal khalafi, ya, sebagian para ulama dari golongan yang terdahulu dan yang sekarang, man ta'ammada ta'khir as-salati an waqtiha min ghairi udrin, barang siapa yang sengaja mengakhirkan salat dari waktunya tanpa udzur, fala sabila lahu ila qada'iha abadan, maka tidak ada celah baginya untuk mengqadhanya selamanya. Jadi ini pendapat kedua. Ya, pendapat kedua, tidak ada kesempatan atau tidak dituntut sama sekali bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu untuk mengqadhanya. Wala yuqbalu minhu, kalaupun dia mengqadhanya tidaklah diterima. Wa alaihi an yatuba taubatan nasuha, yang wajib baginya adalah untuk bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Wa yukthiru minal istighfari wa nawafilus salawati, dan memperbanyak istighfar dan juga salat-salat sunnah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, kalau seorang itu meninggalkan salat selama 2 tahun enggak salat, kemudian dia taubat, maka dia wajib mengqadha salat yang ditinggalkan selama 2 tahun tadi. Nah, ini ada di kitab di madhab Syafi'i demikian. Jadi setiap hari dia harus ketika habis salat subuh, dia salat subuh semampunya, yang dia hitung beberapa hari dari mengurangi dari 2 tahunnya tadi. Ini pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja wajib mengqadha, berarti demikian. Ya. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak wajib mengqadha salatnya, maka mereka memberikan solusi, hendaklah dia harus bertaubat dengan sebenarnya, kemudian memperbanyak istighfar dan memperbanyak salat-salat sunnah. Istadalla mujibul qada'i, ya, orang yang mewajibkan untuk qada tadi berdalil bi annahu idza kana al-qada'u wajiban 'alan nasi wan na'im wa huma ma'dzurani fa ijabuhu 'ala ghairil ma'dzuri al-'asi min babil aula. Jadi pendapat yang mewajibkan harus qada tadi, mereka berdalil kalau orang yang lalai, lupa dan ketiduran saja harus mengqadhanya, apalagi ini orang yang sengaja bermaksiat, maka dia lebih pantas untuk mengqadhanya, ya, lebih pantas untuk mengqadhanya. Ini dalil mereka. Wa aidan fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-'asra ba'da al-maghribi yawm al-khandaqi,
huwa wa ashabuhu. Dan pernah di perang Khandaq, mungkin ini belum turun syariat salat khauf ya, Nabi perang sampai tiba waktu salat asar, perang belum berhenti, dan Nabi dengan para sahabat masih sibuk dengan peperangan, sehingga Nabi dan para sahabat melaksanakan salat asar setelah maghrib ya. Sampai di sini Nabi mendoakan dan melaknat kaum kafir karena mereka telah menyibukkan Nabi dan para sahabat dari mengerjakan salat asar pada waktunya. Ini yang dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan qada salat bagi yang meninggalkan dengan sengaja. Nabi tadi pas perang itu sengaja meninggalkan salat asar, ya sadar ya, ini waktu salat asar. Tapi karena masih dalam kondisi perangan, enggak mungkin untuk salat, maka melaksanakan salat asarnya setelah salat maghrib. Wallahu alam, ini mungkin terjadi sebelum ada syariat salat khauf. Ada salat khauf ya. Salat khauf itu yang dilaksanakan dalam kondisi peperangan. Wa min adz-dzahibina ila 'adamil qada'i, adapun yang berpendapat tidak wajibnya qada, ya meninggalkan salat dengan sengaja tidak harus qada, itu adalah diantaranya adalah Al-Zahiriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim di dalam kitab salat beliau memperpanjang pembahasan ini. Dalil mereka, al-mafhumu min hadzal hadisi, yang dipahami dari hadis ini, fa inna mantuqahu mujibul qada'i 'alan na'imi wan nasi, bahwa lafadznya hadis tadi yang diharuskan untuk mengqada itu hanya orang yang lupa dan ketiduran. Wa mafhumuhu annahu la yajibu ala ghairihi ma, dan dipahami juga bahwa selain dari keduanya tidak wajib untuk mengqadanya. Karena di sini tadi lafadznya Nabi menjelaskan barang siapa yang lalai atau ketiduran, jadi dua orang ini saja, ya, dua golongan ini saja yang Nabi perintahkan untuk mengqadanya. Maka ulama yang berpendapat tidak wajib mengqada itu berdasarkan dengan lafadz hadis ini. Lafadz hadis ini yang mengkhususkan kepada dua golongan tadi. Adapun yang sengaja, ya itu tidak masuk ke dalamnya. Wa anna awamir syar'i ala qismaini. Baik, pembahasan masih panjang, waktunya sudah habis. Belum. Baik, kita lanjutkan sebentar. Atau tanggung ya, kita cukupkan dulu aja, kita baca di pertemuan berikutnya. Baik, inti atau ringkasan dari pembicaraan malam hari ini yang kita baca malam ini adalah barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena ketiduran, maka hendaklah dia bersegera untuk mengerjakannya. Yang dimaksud bersegera di sini enggak wajib mutlak ketika itu, melihat kondisi, ya melihat kondisi. Kalau memang memungkinkan bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, maka laksanakan. Apabila tidak, ya maka tidak masalah dia menunda dalam beberapa menit, ya untuk mencari tempat atau persiapan atau yang lainnya. Yang penting bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk dan sempurna. Ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat tentang wajib apa tidak mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Kalau ada pertanyaan sebelum tutup.
sampai di rumah udah isya, udah lewat. No. Ya, ambil saja rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamak saja. Jamak saja lebih baik insyaallah. Ya. Apalagi sini Pangkalan pun sudah cukup jauh ya, sudah cukup jauh untuk jamak sudah ya cukup. Qasar wallahu alam boleh insyaallah. Tapi ada pendapat walaupun jauh, kalau belum keluar wilayah kita sama Pangkalan Bun masih satu kabupaten ya, itu belum boleh katanya. Ada pendapat demikian. Walaupun nggak begitu jauh banget, tapi kalau sudah keluar wilayah, misalnya kita ke mana? Ke Sampit ya, itu udah wilayah lain, kabupaten lain, maka di sana sudah boleh jamak qasar. Hanau juga udah lain ya. Makanya kayaknya ini juga pendapat yang lemah ini. Ya. Jadi saya ketemu di mazhab Syafi'i demikian. Kalau disyaratkan seorang untuk bisa qasar itu harus keluar wilayah, keluar kabupaten. Ya. Kalau kita perbatasan dekat saja sudah keluar kabupaten ya. Tentu yang lebih tepat adalah dengan jarak ya, dengan jarak qasar jarak safar itu. Dan yang lebih tepat insyaallah ini adalah dengan uruf, dengan penilaian masyarakat, ini saya ini udah safar apa belum. Kalau kita ke Pangkalan Bun ya, antara orang safar dengan perjalanan biasa kan beda. Kalau orang kita mau ke Nate Kerbu, cukuplah dengan kaos apa-apa, sangu 5.000 cukup ya kan. Kalau ke Pangkalan Bun berarti persiapannya beda. Ini benar masuk safar ya. Safar itu lebih tepatnya disyaratkan dengan uruf. Penilaian masyarakat itu untuk jarak segitu itu sudah jarak safar atau belum. Ini lebih tepat insyaallah. Niles. Iya, dia safar terus kan kalau emang jauh. Kalau emang jauh ya. Bahkan ada pertanyaan, bagaimana kalau dia seorang jadi awak kapal? Dia nggak pernah mukim, jalan terus. Ya ada fatwa boleh dia selalu jamak qasar dalam ini fatwa sebagiannya ya. Wallahu ta'ala alam. Ya dalam hal ini adalah pembahasan fikih memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya sampaikan ini pendapat saya atau yang saya pilih, kalau ada yang berpendapat lain silahkan ya. Silahkan enggak membatasi. Yang penting ada yang diikuti gitu ya. Dalam fikih yang penting ada yang diikuti dari kalangan para ulama. Yang lain ada? Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita baca memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.